Selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Pagi hari ini Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri. Kita bersama-sama akan mempelajari Alkitab. Hari ini kita sampai di 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami pagi hari ini datang dengan hati dan pikiran yang terarah kepadamu. Di saat pagi sebelum kami melaksanakan berbagai hal, Tuhan, kami mau kegiatan kami dahului dengan mempelajari firman-Mu. Mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu, agar kami memahaminya dan menerapkannya ke dalam hidup kami, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan yang Engkau inginkan, menyenangkan hati-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membacanya. Lilin akan membacanya dari Pasal 2 ayat 28. Ya. Pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat 24. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, maka kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan diri seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat demikian adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap berada di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, surat dari Rasul Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90-an, yaitu akhir abad pertama, dan dalam situasi menghadapi penyesat-penyesat yang selain pengajaran mereka salah secara doktrinal, hidup mereka juga tidak dapat dikatakan ini benar, ya, karena hidup mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran, hidup mereka yang tercelah, itu sebagai bukti. Karena bukan hanya masalah doktrinal, tetapi hidup yang sesuai dengan Injil yang benar, itu juga salah satu faktor. Di pasal 1, Rasul Yohanes berbicara tentang berada di dalam Yesus Kristus. Dan kita semua adalah orang yang berdosa, ya. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dan di pasal 2, Rasul Yohanes berbicara tentang Tuhan Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita. Bahkan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, katanya. Semua orang. Dan kita harus mengasihi. Kemudian di pasal 2 ini juga dia berbicara tentang antikristus yang muncul dari antara kita. Jadi antikristus bukan datang, ya, dari orang luar agama, tetapi dari antara kita. Tetapi ya, kita sebagai orang yang telah diurapi Tuhan. Artinya diurapi Tuhan adalah yang Tuhan sudah kirim Roh Kudus ke dalam hati kita. Bukan yang diurapi oleh pendeta atau diurapi pakai minyak, bukan, ya, tetapi diurapi oleh yang kudus. Itu artinya Roh Kudus masuk ke dalam diri kita pada waktu kita bertobat dan percaya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, orang yang telah dilahirkan kembali, telah diurapi oleh yang kudus, itu kita tidak perlu diajar oleh orang yang telah diidentifikasi sebagai pengajar sesat. Ya, sebagai pengajar sesat. Mengapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita
itu telah turut menjadi saksi, telah turut menyaksikan bahwa apa yang diajarkan itu salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, dan selain itu akal budi kita juga memberitahukan kita bahwa itu salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kalau ada pengajaran baru ya, kita dengar, dan tentu kita harus merenungkannya. Kalau zaman sekarang di dalam tangan kita sudah ada Alkitab yang lengkap, berarti kita harus menilainya berdasarkan Alkitab, dan tentu dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dua alat ini yang sekarang tersedia di tangan kita. Pada zamannya Yohanes itu belum semuanya selesai ditulis, lagi pula tidak dicetak seperti sekarang sehingga berada di tangan orang-orang percaya seperti kita memiliki Alkitab hari ini. Oleh sebab itu tentu sulit bagi mereka untuk mengecek pengajaran-pengajaran dengan ayat-ayat Alkitab, karena memang belum ada Alkitab di tangan mereka. Baru dalam proses penyelesaian, lagi pula belum dicetak, sehingga tidak bisa sesimpel seperti sekarang bisa kita pegang di tangan kita. Tetapi hari ini ya, di tangan kita ada firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu ya, kita harusnya lebih siap menghadapi pengajaran-pengajaran yang salah, karena kalau dia mau membelokkan kebenaran, ya kita sama-sama pegang Alkitab, dan di kepala kita masing-masing ada akal budi. Dengan demikian maka hari ini ya, kita harus menghadapi pengajaran sesat dengan ini ya, dengan akal budi yang Tuhan berikan dan dengan firman-Nya yang di tangan kita. Kemudian di pasal 3, nah yang hari ini kita awali dengan pasal 2 ayat 24 ya. Setelah diberi nasihat bahwa harus tinggal tetap ya, harus tinggal tetap di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak tinggal tetap di dalam Yesus Kristus, engkau ya tidak beroleh keselamatan tentu ya. Karena keselamatan hanya diberikan kepada yang di dalam Yesus Kristus. Ingat ada kata di dalam Yesus Kristus. Nah, terminologi di dalam Yesus Kristus ini sangat penting ya. Karena kita jadi benar kalau kita di dalam Yesus Kristus ya. Kita menjadi orang kudus kalau kita di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus itu sangat penting. Dan kalau kita mau sampai akhirnya masuk surga, kita harus tetap di dalam Yesus Kristus. Ayat 28, maka sekarang katanya anak-anakku ya, tinggallah di dalam Kristus. Masih tetap ya. Dia berkata tinggallah di dalam Kristus. Jadi jangan keluar dari Kristus, tinggal di dalam Kristus. Nah, ini memang sangat bertentangan dengan konsep yang one save always save itu ya. Karena kalau sekali selamatkan sudah tetap selamat apapun yang terjadi, yang one save always save katanya, itu tidak perlu dikasih peringatan ini ya. Ya bodoh sekali gitu kalau perlu diperingatkan. Orang yang tetap akan aman terus itu dikasih peringatan, itu yang peringatkan itu kurang hikmat gitu. Tetapi tidak ya, kalau kita lihat di sini katanya maka sekarang anak-anakku ya, tinggallah di dalam Kristus. Terutama karena pada waktu saat Yohanes menulis surat-suratnya ini, itu pengajaran sesat lagi sedang ya menghantam mereka, menghantam orang-orang yang digembalakan, yang di bawah pimpinan Rasul Yohanes ini. Oleh sebab itu dinasihatkan tinggallah di dalam Kristus, supaya ya apabila, sebenarnya kurang tepat diterjemahkan apabila di situ, supaya ya ketika atau pada saat ya, supaya pada saat ya ia menyatakan dirinya, supaya kalau apabila itu sepertinya bisa nggak jadi gitu ya, tetapi supaya ya ketika atau pada saat ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya ya, supaya pada saat dia menyatakan dirinya ya kita beroleh keberanian untuk percaya, tetap percaya, dan ya tidak usah malu pada saat itu, tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi artinya kita tetap di dalam Kristus ya, kita tidak berubah ya, kita kedapatan ya sedang percaya
mendapat keberanian percaya. Nah, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Kristus benar. Kita ada di dalam kebenaran. Tentu kita harus berbuat kebenaran. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes. Jadi tidak cukup hanya menyeru-nyeru di mulut kita bahwa kita benar, ya, tetapi kita harus melakukan kebenaran, ya, melakukan kebenaran. Jadi perbuatan kita cocok dengan doktrin kita, dengan statement, ya, pengajaran yang kita sampaikan. Nah, di pasal 3 ayat 1 katanya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya betul, ya. Kasih yang begitu besar, ya. Itu juga yang dituliskan oleh Yohanes, ya, sekitar mungkin beberapa tahun yang lalu ketika dia menulis Injil Yohanes di dalam pasalnya yang ketiga ayat 16, betapa besar kasih Allah yang akan dunia ini, ya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dikatakan di sini, ya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Di tulisannya dalam Injil juga, pasal 1 ayat 12, kepada mereka yang percaya dan menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, ya, dari manakah kita peroleh ini posisi anak-anak Allah? Yaitu Tuhan Yesus mengambil alih posisi kita yang berdosa dan disalibkan. Kemudian dia memberikan kepada kita posisinya, yaitu posisi anak Allah, diberikan kepada kita, ya. Jadi, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penyebutan Tuhan Yesus anak Allah itu sama sekali bukan karena Yesus itu dilahirkan oleh Allah, sama sekali bukan. Tetapi ada banyak makna di dalamnya. Salah satunya itu adalah karena dia mau memberikan kita posisi anak Allah juga, yaitu posisi supaya, ya, dia mengambil alih posisi kita yang berdosa di atas kayu salib, dan dia bisa memberikan kepada kita posisi anak Allah. Karena itu katanya, ya, karena itu dunia tidak mengenal kita, ya, karena status kita adalah anak-anak Allah, yaitu yang menerimanya, yang percaya kepadanya, status kita adalah anak-anak Allah, maka dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Ya betul, ya, dunia tidak mengenal kita karena tidak mengenal dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus ada menulis bahwa manusia duniawi, ini 1 Korintus 2 ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Jadi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Betul, ya. Manusia rohani menilai perkara rohani dan jasmani, ya, tetapi manusia duniawi hanya bisa menilai jasmani, tidak bisa menilai rohani. Jadi manusia rohani bisa menilai manusia duniawi dengan tepat, tetapi manusia duniawi tidak bisa menilai manusia rohani karena nggak tahu masalah rohani, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Jadi kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata bagi kita apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu katanya bahwa apabila, nah, sebenarnya pada saat Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Ya, kita akan memiliki tubuh kebangkitan sama seperti tubuh kebangkitan yang dimilikinya pada saat dia bangkit. Nah, jadi tubuh kebangkitan Kristus adalah contoh tubuh kebangkitan kita nanti. Sebab katanya kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya adalah keadaannya yang mulia. Keadaan yang mulia, di mana di dalam Filipi pasal 2 dikatakan, ya, dia yang
dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan itu hal yang patut dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi dia Allah yang mulia. Nah, keadaannya yang sebenarnya itu adalah keadaan yang mulia, keadaan yang mulia. Nah, kita akan melihat keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita akan mendapatkan kemuliaan juga. Ya, tentu kemuliaan kita berbeda dengan kemuliaan Yesus Kristus, dan bahkan kemuliaan tiap-tiap orang yang diselamatkan akan berbeda, akan disesuaikan dengan apa yang kita perbuat kepada Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masuk surga ya masuk surga, tetapi hadiah yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap orang percaya itu berbeda. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan cukup dengan hanya mendapatkan kepastian masuk surga. Mari kita curahkan perhatian kita, dan kita betul-betul konsentrasi, dan kita serahkan waktu dan segala hidup kita untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga, supaya nanti ketika kita menghadapnya, kita di dalam sidang Kristus, di dalam pengadilan bema Kristus, kita diadili, dan kita sungguh didapatkan bahwa kita betul-betul berjuang bagi kerajaan sorga, dan kita akan mendapatkan kemuliaan yang setimpal dengan itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di ayat yang ketiga katanya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menaruh pengharapan akan nanti memiliki tubuh yang sama seperti tubuhnya yang tubuh kebangkitan itu, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi kalau kita ada pengharapan akan itu, bahwa kita akan memiliki tubuh kebangkitan, dan kita akan bertemu dengan dia, ada pengharapan kita nanti akan menyongsongnya di angkasa, maka kita harus menyucikan diri kita sama seperti dia yang adalah suci. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang harus dimiliki di dalam pikiran setiap orang yang sudah diselamatkan, yaitu bahwa kita harus membangun karakter yang kudus, karena Tuhan kita kudus, karena Allah kita kudus, dan kita harus membangun karakter yang kudus. Di atas sudah dikatakan bahwa kita telah memperoleh posisi anak-anak Allah. Jadi kita sudah memperoleh posisi orang kudus, orang kudus, dan kita juga sudah mendapatkan hati yang kudus. Nah, yang kita tidak dikasih itu adalah karakter yang kudus. Karakter yang kudus itu adalah sesuatu yang patut kita perjuangkan, kita bangun, kita bentuk karakter yang kudus, karakter yang kudus. Di ayat yang ini, ayat yang ketiga dan yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Betul dosa itu pelanggaran hukum Allah. Nah, pelanggaran hukum Allah pelanggaran hukum Allah belum tentu itu dinilai oleh manusia pelanggaran hukum manusia. Hukum negara, negara itu punya hukum, tetapi negara punya hukum itu berbeda dengan hukum Allah, berbeda dengan hukum Allah. Oleh sebab itu hukum, banyak orang berkata bahwa dia tidak berdosa katanya. Kalau saya berdosa, saya sudah dipenjarakan. Oh, bukan, Nah, oleh hukum negara, mungkin mencuri 5 rupiah tidak dimasukkan dalam penjara. Itu hukum negara. Mencuri 5 rupiah. Kalau mencuri 5 juta, mungkin dimasukkan dalam penjara. 5 rupiah tidak. Tetapi hukum Allah itu bukan masalah angkanya. Hukum Allah itu tidak boleh mencuri gitu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Adam dan Hawa melanggar hukum Allah karena hukum pertama yang dibacakan kepada mereka waktu itu adalah tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu hukum Allah. Jadi melanggar hukum Allah, dan penjatuhan hukumannya itu adalah mati. Jadi tahu hukum Allah dan pelanggaran dan ini hukuman yang akan dijatuhkan. Nah, katanya
memang melanggar hukum Allah. Dan 5, dan kamu tahu katanya bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa kita. Ya, ada kata kita di situ di bahasa aslinya kalau Anda cek ya. Katanya di sini ya, segala dosa kita, supaya ia menghapus segala dosa kita. Jadi bahwa ia telah menyatakan dirinya, maksudnya dia menjadi manusia untuk ya, dia menjadi manusia ya, supaya ia menghapus segala dosa kita, dan di dalam dia tidak ada dosa. Nah, dia tidak berdosa, dia pribadi yang tidak berdosa, dan ya, dia datang sebagai manusia yang tidak berdosa. Rasul Yohanes sudah menyaksikan itu ya, dia tidak berdosa, dan dia ya menghapuskan segala dosa kita ya di dalam dia. Dengan cara apa? Dengan cara dihukumkan menggantikan kita, dan di dalam dia tidak ada dosa ya. Dia menghapuskan segala dosa kita dengan cara dihukumkan bagi dosa berapa banyak orang? Dosa seluruh dunia. Dia menjadi pendamai bagi dosa seluruh dunia. Dosa semua manusia dari Adam sampai manusia yang terakhir. Nah, itulah sebabnya doktrin keselamatan yang benar yang Alkitabiah mengajarkan, ya, bayi meninggal pasti masuk surga. Biar bayi siapapun juga. Dan orang yang lahir cacat mental segala pasti masuk surga. Karena Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia. Dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir. Ya. Jadi barang siapa yang kalau sudah dewasa, tidak mati bayi, berbuat dosa lagi, berarti kita adalah ya orang berdosa bukan karena Adam dan Hawa, tapi karena kesadaran diri kita, dan kita perlu mendengar Injil, kemudian mengaku diri kita orang berdosa, dan mengaminkan perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi diri kita, yaitu menanggung semua dosa kita. Di ayat 6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, yaitu yang tetap percaya, ya, yang tetap ada di dalam dia, ya, tidak berbuat dosa lagi katanya. Ya, tidak berbuat dosa lagi. Ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya continuous tense, ya. Jadi tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, ya, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus begini. Ketika seseorang mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosanya, serta percaya bahwa Yesus sudah menanggung semua dosanya di atas kayu salib, menggantikannya dihukum di atas kayu salib, maka orang itu mendapatkan posisi orang kudus. Posisinya adalah anak Allah, dan Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan posisi anak Allah dan hati yang sudah kudus, yang ditempati oleh Roh Kudus, ini bukan hati yang ingin berbuat dosa lagi. Ini hati yang tidak mau berbuat dosa lagi. Tetapi dia bisa jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Itu bukan keinginan hatinya, tetapi daging inilah yang menariknya berbuat dosa. Nah, itulah sebabnya kita berjuang untuk melawan daging, membangun karakter yang baik, membangun kebudayaan, membangun kebiasaan yang baik, ya. Sehingga ya kita melakukan hal-hal yang benar, yaitu orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, yang hatinya sudah ditempatin oleh Roh Kudus, itu hatinya tidak mau berbuat dosa. Yang membuat dia berbuat dosa itu adalah tubuhnya. Oleh sebab itu, ketika tubuh ini mati, ya, dan digantikan dengan tubuh kebangkitan, maka orang itu tidak akan berdosa lagi, ya. Tidak akan berdosa sama sekali lagi. Karena ya hatinya tidak ada keinginan berbuat dosa. Lain dengan orang yang tidak di dalam Yesus, lain dengan mereka yang tidak percaya Yesus, itu hatinya memang ingin berbuat dosa. Hatinya yang mau, ya, bahkan mencari-cari berbuat dosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa saya katakan kemarin bahwa di pasal yang lalu tentang kasih itu jangan membenci. Kita orang yang sudah lahir baru tidak membenci saudara kita, karena membenci itu adalah sesuatu yang terus menerus gitu. Tetapi bisa marah nggak? Oh bisa, ya. Marah itu sesuatu yang bersifat kedagingan, dan
sesaat gitu, sesaat ya. Bisa marah ya. Apalagi kalau untuk hal yang patut dimarahin, marah itu tidak berdosa ya. Tuhan Yesus marah ya. Marah itu adalah sesuatu yang bersifat seketika, tetapi membenci itu adalah sesuatu yang bersifat terus-menerus gitu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus Kristus, ya tidak berdosa lagi, maksudnya adalah yang timbul dari dalam dirinya, ya tidak berdosa. Tetapi setiap orang yang berbuat dosa, ya setiap orang yang tetap berbuat dosa, terus-menerus berbuat dosa, tidak merasa bersalah, itu orang tidak melihat, tidak mengenalnya. Ya tidak mengenal Yesus Kristus, omong kosong gitu. Nah, dosa-dosa yang permanen ya. Misalnya bagaimana orang yang katanya bertobat dan percaya Tuhan Yesus punya istri dua, misalnya istri dua. Ntar semalam tidur sama istri yang satu, nanti besok-besok tidur dengan istri yang satu. Itu berzina secara terus-menerus gitu. Oh, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Nah, orang yang di dalam Yesus Kristus tidak mungkin demikian. Saya malah mendengar ya, ada pendeta yang punya istri lebih dari satu dan masih tetap khotbah terus ya. Khotbah terus dan ini banyak orang yang juga masih mau ikut dia. Ternyata di dunia ini sangat banyak orang bodoh, saya bilang ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Ayat 7, hai anak-anakku katanya, Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Nah, maksudnya begini, jangan sampai Anda ditipu gitu ya. Ini hukum yang sangat logis dan masuk akal punya, yaitu bahwa barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Nah, sama seperti Kristus adalah benar ya. Jadi dia searah, compatible gitu ya. Nah, sama seperti Kristus adalah benar katanya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berbuat dosa terus ada kata tetap berbuat dosa, berasal dari iblis ya. Berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dan dari mulanya, memang dia dari mulanya berbuat dosa terus ya. Dia sudah membangun habit, membangun kebiasaan berbuat dosa ya. Nah, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang sebagai manusia mengenakan tubuh untuk membinasakan ya perbuatan-perbuatan iblis itu, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, dari tertipu oleh iblis untuk berbuat dosa terus. Jadi kita diselamatkan dari dosa yang kita sudah lakukan gitu ya. Tetapi kita juga diselamatkan atau kita ditolong untuk supaya terhindar dari berbuat dosa terus-menerus bersama dengan iblis. Nah, ini harus difahami dengan amat sangat. Jadi jangan terus-menerus berbuat dosa, karena itu adalah perbuatan iblis, itu adalah sifat iblis. Kita tidak mempunyai sifat itu lagi sejak kita bertobat, karena hati kita sudah ditempatin oleh Roh Kudus gitu. Nah, masih bisa jatuh ke dalam dosa, sekali lagi masih bisa jatuh ke dalam dosa, itu adalah kelemahan kedagingan kita. Oleh sebab itulah maka kita jangan memanjak-manjakkan kedagingan kita. Oleh sebab itulah kita jangan menyukakan ya kedagingan kita. Kita harus sadar ya, selalu harus sadar ketika suatu keinginan kedagingan kita timbul, kita harus tahu ini adalah keinginan kedagingan ini. Jangan saya mengikutinya. Oke, ayat 9 ya. Ini ada sedikit saya tambahkan di ayat 8, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Memang salah satu tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah membinasakan perbuatan iblis. Jadi perbuatan iblis itu dikalahkan ya dengan cara Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang mau percaya kepadanya ada kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jadi iblis kehilangan pengaruhnya gitu. Iblis kehilangan kuasanya atas orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi iblis dikalahkan sebenarnya, dibinasakan. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi ya. Maksudnya tidak berbuat dosa terus-menerus, tidak berbuat dosa yang dari keinginan hatinya.
dari keinginan hatinya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, karena di dalamnya sudah ditaruh Roh Kudus gitu. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi yang keluar dari dalam hatinya, karena di dalam hatinya sudah ditaruh Roh Kudus, karena ia lahir dari Allah. Nah, ya, ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi cara membedakannya gampang katanya. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang berbuat kebenaran, sebuah orang yang tidak berbuat kebenaran, ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Ini gampang sekali, ya. Yang ini katanya, ya, yang melakukan kekerasan, ya, yang memperjuangkan imannya dengan kekerasan, ya, yang memakai kuasa pemerintah untuk membungkam ini saingannya, gitu ya. Ini kan memberitakan agama kan bersaing, jadi memakai kuasa pemerintah, memakai kekerasan untuk membungkam saingannya. Saya mendapat laporan dari mahasiswa yang pulang ke kampungnya setelah tamat, ya. Sampai di kampungnya dia mau mendirikan gereja, malah pendeta di sana marah sama dia, katanya. Jangan bikin gereja, ini wilayah kami. Emangnya wilayah kakeknya, enak saja dia, you know, pakai wilayah dia pula. Jadi bagaimana bisa begitu? Lalu marah, lalu ngancam pakai parang segala macam. Saya bilang, saya dapat laporan begitu, orang Kristen melakukan yang demikian memalukan, betul-betul memalukan, ya. Ini, ya, ternyata ada banyak yang begitu, ya. Cobalah, ya. Dia bukannya berargumentasi. Kalau punya dia lebih benar, dia bukannya berargumentasi, ya, melainkan pakai parang, ya. Itu kan sudah, ya, memakai cara iblis sebenarnya. Di sini, nah, orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak, yang mengasihi saudaranya. Mengasihi saudaranya itu penting sekali di sini dikatakan. Nah, ayat 11, ya, ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Ya, berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Iya, di dalam Injil Yohanes, ya, sudah dikatakan di pasal yang ke-13 Injil Yohanes, ya. Ini memberikan perintah baru. Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru, katanya. Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, apakah saling mengasihi lalu kita tidak boleh berkata atau menyatakan orang lain salah? Oh, harus, ya. Mengatakan atau memberitahukan bahwa dia salah, itu adalah salah satu wujud dari mengasihinya. Ya, kalau kita tidak berani berkata bahwa dia salah, kalau dia salah kita tidak berani berkata dia salah, kita tidak mengasihinya. Ya. Kita mengasihinya, kita harus kasih tahu dia salah, walaupun dia kemudian membenci kita. Dan sepatutnya sih dia tidak membenci kita. Tetapi karena dia tidak mau terima bahwa dia salah, maka dia bisa membenci kita. Tapi kita mengatakan orang lain salah, kalau kita yakin dia sudah salah sesuai dengan firman Tuhan, bukan berdasarkan ini standar nilai kita. Kalau dia menyimpang dari kebenaran Alkitab, kita katakan kamu salah sesuai dengan Alkitab di sini. Boleh katakan demikian? Harus, ya. Harus katakan, karena itu adalah wujud kasih. Kalau engkau mengasihi saudaramu, kalau dia salah, kamu harus kasih tahu dia salah. Cuman cara mengasih taunya, ya, kita bukan dengan marahin dia, kamu salah, marah-marah gitu. Nggak usah, kita katakan itu salah, ya, itu salah. Saya seringkali mengatakan kepada teman-teman dari aliran-aliran yang salah, saya katakan itu salah, ya. Dengan suara yang selembut mungkin saya katakan itu salah, ya, itu salah, ya. Jadi berdoa kepada Maria itu salah, ya, itu salah. Nah, tidak mempercayai Yesus itu Allah, itu salah, ya, itu salah, ya. Nah, percaya bahwa kita dipilih masuk surga, ya, orang sudah dipilih masuk surga sejak dunia belum dijadikan, dan berarti dipilih masuk neraka, itu salah. Nah, kita harus katakannya. Kalau tidak mengatakan, kita tidak mengasihi mereka. Kita membiarkan mereka tenggelam di dalam kesalahannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini,
Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Nah, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Wah, kita sudah tahu ceritanya. Kain membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Nah, mengapa Kain sampai membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar, kan ya. Perbuatan adiknya benar. Adiknya itu mempersembahkan domba, ya, mempersembahkan domba sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah perintahkan ibadah simbolik sederhana itu, tujuannya itu adalah menggambarkan Sang Juru Selamat yang akan datang dan sekaligus proses penyelamatannya dengan cara domba itu disembelih. Ya, anak domba Allah nanti akan datang dan disembelih di atas kayu salib. Jadi sebelum dia datang, nah ibadah simbolik itu adalah untuk menggambarkannya. Jadi domba korban atau kambing korban itu sebenarnya adalah simbol untuk Yesus Kristus. Nah, jadi Kain tidak mau pakai aturan itu. Kain pakai hasil tanaman katanya. Kain tidak tahu dia pakai mentimun atau dia pakai bayam atau kangkung ya atau apa gitu. Jadi Kain tidak mau. Kain tidak mau melakukan kebenaran. Adiknya melakukan kebenaran. Ya karena dia perbuatannya tidak benar, ya perbuatannya adiknya benar, malah dia tersinggung. Lalu dia pakai kekerasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan bahwa di Indonesia ini, denominasi-denominasi yang salah, yang sesat, mereka akan memakai kekerasan. Mereka akan memakai kekerasan. Saya bukan bernubuat, tetapi inilah yang dilakukan oleh yang salah sepanjang masa, dan mereka akan memakai tangan pemerintah selalu, ya mereka akan memakai peraturan pemerintah dan lain sebagainya, ya karena biasanya yang salah itu selalu bergandengan dengan pemerintah, padahal Tuhan mau ada keterpisahan antara gereja dengan negara, ada keterpisahan yang jelas sekali gitu. Tuhan mau, ya apa yang menjadi hak Kaisar berikan pada Kaisar, apa yang menjadi hak Allah berikan pada Allah. Jadi ada keterpisahan, ya perjanjian baru Tuhan mau ada keterpisahan. Nah, tetapi ya yang salah selalu mau bergabung dengan menyatukan dengan pemerintah dan seringkali akan meminjam tangan pemerintah, ya meminjam tangan pemerintah untuk pukul yang mereka nilai menurut standar mereka itu salah gitu. Dalam sejarah tercatat ya pada masa inkuisisi, ya pada zaman itu gereja Roma Katolik melakukan inkuisisi, ya ada menurut Alberto Rivera dalam bukunya ada 60 juta orang hilang, ya. 60 juta orang hilang, bayangkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, katanya di sini ya, mengapa Kain sampai membunuh Habel? Ya karena perbuatannya salah, ya tidak benar, sedangkan perbuatan adiknya benar. Ya akhirnya dia marah, dia pakai kekerasan. Nah, janganlah kamu heran, saudara-saudara, ayat 13 katanya, apabila dunia membenci kamu. Oh ya, jangan heran kalau dunia membenci kita. Mengapa? Karena kita tidak berlaku seperti mereka gitu. Karena kita tidak ikut-ikutan mereka, kita tidak ikut pakaian model mereka, kita tidak ikut model rambut mereka, kita tidak omong jahat atau omong kotor seperti mereka, ya kita tidak ini menyenangi lagu yang mereka senangi, kita tidak hidup, pokoknya kita tidak seperti mereka gitu. Kita punya keinginan kita yang berbeda, kita nyanyi lagu yang berbeda, kita pakai baju yang sopan, kita gunting rambut yang baik gitu, dan semuanya ya kita omong dengan omongan yang benar gitu semuanya. Nah, kita tingkah laku kita berbuat semua yang benar gitu. Nah, dunia tidak senang pada kita gitu, karena kita tidak ikut-ikutan dengan mereka gitu. Nah, kita tahu katanya bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita sudah berpindah dari maut kepada hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi saudara kita, di dalam diri kita ada kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi ini standarnya ya. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wah,
ya, membenci ya, membenci. Nah, hati-hati ya, banyak pendeta bisa terjebak ya, membenci saingannya ya. Mungkin ya dia merasa tersaingi ya, sehingga timbul benci ya di dalam dirinya. Oh, hati-hati ya. Nah, katanya ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pembunuh itu membuktikan bahwa dia tidak di dalam Yesus Kristus ya, karena dia membunuh saudaranya katanya. Itu ya, dengan ini membenci itu adalah malah dia lebih berat daripada membunuh yang emosi seketika. Membenci itu sesuatu yang terus menerus. Di dalam hukum Taurat ya, kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran, diatur di situ kalau pencuri masuk ke rumah seseorang ya, kemudian malam itu pencuri itu dibunuh gitu ya, sedang dalam ini proses mencuri, itu yang membunuh tidak hutang darah yang membunuh. Tetapi kalau besok ya, artinya malam itu tidak tertangkap, besok lusa baru ketangkap pencurinya, itu tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuhnya itu hutang darah gitu. Jadi Tuhan mempertimbangkan emosi ya, emosi orang. Kalau ada pencuri atau pembunuhan yang tidak sengaja ya, ada pencuri masuk ke rumah ngendap-ngendap gitu ya, yang tuan rumah juga ngendap-ngendap, bawa parang atau pentungan, atau mungkin kalau sekarang zaman lebih canggih bawa pistol gitu ya. Nah, lalu tiba-tiba ketemu muka sama pencuri, kan bisa ditembak gitu ya, atau dipangkung gitu, mati gitu. Nah, Tuhan di dalam hukum Tauratnya berkata kalau membunuh dalam keadaan demikian itu tidak hutang darah. Nah, tetapi kalau membenci itu adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati, sesuatu yang tersimpan di hati dan terus menerus ya. Nah, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia kan. Dan kamu tahu ya bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam. Jadi membenci itu sesuatu yang jahat ya, seperti seorang yang membunuh dengan sengaja, terencana gitu. 16 ya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana cara kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita? Kita datang ke saudara kita, ambil pisau ini belah saja dadaku. Bukan cara begitu ya. Bagaimana kita menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita? Saya selalu berkata kepada jemaat dan mahasiswa saya berkata begini. Nah, dengar baik-baik saya katakan ya. Orang lain sudah keluar uang, orang lain sudah korban waktu, orang lain sudah korban tenaga, orang lain bahkan sudah korban nyawanya memberitakan Injil sampai hari ini kita diselamatkan. Dengar baik-baik. Orang lain sudah korban segala-galanya sampai hari ini kita diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, bukankah patut bagi kita untuk berkorban selanjutnya, korban uang kita, waktu kita, tenaga kita, bahkan nyawa kita agar orang lain diselamatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, kalau Anda ada berkat ya, saya katakan radio ini sangat membutuhkan dana ya. Kalau Anda mau mendengar siaran radio ini terus-menerus, ada lagu rohani dikumandangkan di udara, saya katakan bahwa radio ini membutuhkan dana ya. Nah, kita lihat katanya di sini ya, demikianlah katanya kita ketahui, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya untuk kita, supaya kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya ya? Saudaranya kelaparan ya, sementara dia berkecukupan, bagaimana mungkin ya kita tidak menolong dia gitu. Nah, tetapi lain kalau dia mau pinjam uang untuk dagang gitu, itu urusannya lain ya. Kalau dia mau makan ya, jangan pinjam, kita kasih sama dia kalau untuk makan gitu ya. Nah, ayat 18 ya, anak-anakku katanya, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi
ini nyatakan kasihmu, ya bukan dengan kata-kata, bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betul ya, itu betul sekali ya. Nah, ayat yang ke-19 katanya, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, dengan pengajaran yang benar, perbuatan yang benar, kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran ya, kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh ya menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi kita bisa tenang kalau kita sudah bertindak benar, kita ada di dalam pengajaran yang benar, ya kita tenang menenangkan hati di hadapan Allah. Sebab ya jika kita dituduh olehnya, ya oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Nah, ada Allah yang lebih besar dari hati kita, yang mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi kita memiliki keberanian untuk mendekati Allah. Keberanian, ya kepercayaan, ya memiliki yakin diri gitu, memiliki percaya ya, dan kita mendekati Allah ya. Keberanian percaya, ya, memiliki keyakinan kita mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita datang dengan satu keyakinan, karena kita tahu kita ada di dalam kebenaran gitu, karena kita menuruti segala perintahnya, ya, kita menuruti segala perintahnya, dan katanya berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang ya, pernahkah Anda ketika mau berdoa itu ya, ketika mau berdoa berpikir bahwa adakah saya berkenan kepada Tuhan ya? Masakan saya datang meminta terus kepada Tuhan sementara saya tidak pernah periksa hati saya, apakah saya menuruti perintahnya, apakah saya selama ini jadi anak yang baik begitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda sebagai orang tua, ini anak badung satu ini ya, disuruh apa, dikasih tahu apa-apa nggak mau dengar ya, tahu-tahu datang muka cengengesan mau minta duit gitu ya. Nah, Anda sendiri coba sebaliknya, kalau Anda sebagai anak ya, kalau Anda tahu Anda sudah melanggar, Anda tidak patuh kepada perintah orang tua, bagaimana Anda ada keyakinan diri untuk datang kepadanya meminta ini itu dan lain sebagainya? Kita tidak ada keyakinan diri itu. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mentaati perintahnya. Marilah kita berusaha untuk menyenangkan hatinya, supaya kita memiliki keberanian untuk datang kepadanya, keberanian untuk percaya ya, kita memiliki keyakinan diri datang kepadanya, karena kita sudah berusaha untuk menyenangkan hatinya juga. Nah, ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus. Nah, perintah Allah yang utama itu percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Percaya kepadanya, dan kemudian kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kemudian ayat yang ke-24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Ya, jadi kita diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita tahu itu ya. Kita tahu, kita rasa ya, kita sungguh menyadari Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana ini? Yang mana yang benar? Kita di dalam Yesus atau Yesus di dalam kita? Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Kok bisa dua-duanya benar? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ini sebuah botol yang ini mulut botolnya itu ditutup ya, dilempar ke dalam air, ya memang cuman botol itu terapung-apung di dalam air ya. Botol itu terapung-apung di dalam, bahkan botol itu tidak di dalam air dan air tidak di dalam botol itu. Tetapi lain kalau tutup botolnya dicopot, kemudian botolnya dilempar ke dalam air ya, maka apa? Botol itu akan tenggelam di dalam air dan air akan ada di dalam botol itu. Nah, itulah ya
ketika kita membuka hati kita, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, maka Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Ya. Nah, itulah yang indah. Jadi saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Nah, jadi katanya dengan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Sungguh indah sekali. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami hari ini mempelajari firman-Mu, 1 Yohanes pasal 3 sampai di sini. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Kiranya kami menjalani hidup ini, kami akan menjalaninya dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang Kau tempatkan di dalam hati kami. Sungguh itulah yang akan memimpin hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.